Oke guys, sesuai judul, tips untuk menghemat baterai di Poco X7 Pro yang pertama adalah kalian bisa uninstall aplikasi-aplikasi yang nggak pernah kalian gunakan di ponsel ini atau yang jarang kalian pakai di ponsel ini, sekaligus menginstal aplikasi-aplikasi sistem yang tidak pernah terpakai. Untuk aplikasi-aplikasi biasa tentunya akan sangat mudah untuk di uninstall, sedangkan untuk aplikasi sistem yang nggak bisa kalian uninstall dengan mudah, kalian bisa mencoba untuk menggunakan aplikasi yang namanya Kanta. Tapi memang untuk menginstal aplikasi Kanta ini juga kalian perlu Shizuku. Nah, kalau sudah install aplikasi ini, kalian bisa tinggal centang aja untuk aplikasi-aplikasi yang ingin kalian uninstall, terus tinggal pencet tong sampah ini. Kalau kalian nggak sengaja install aplikasi sistem yang masih kalian gunakan atau aplikasi sistem itu membuat ponsel kalian tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tinggal ke bagian tab sini saja, kemudian kalian pilih aplikasi yang sudah teruninstall tadi, tinggal centang, kemudian kalian bisa memulihkannya lagi. Nah, trik ini saya gunakan terutama untuk menguninstall aplikasi-aplikasi yang mengandung iklan, yaitu aplikasi sistem dari bawaan Poco sendiri yang biasanya itu mengandung iklan. Sehingga ponsel kalian akan bebas iklan. Nah, untuk tutorial detail untuk menggunakan aplikasi Kanta ini saya akan attach di deskripsi. Nah, tips nomor 2 adalah kalian bisa mematikan notifikasi. Tinggal klik saja di searching sini, kemudian pilih ketik notifikasi. Nah, kalian bisa klik yang notifikasi aplikasi, kemudian kalian cukup centang aja notifikasi aplikasi yang menurut kalian penting. Di sini saya hanya mengaktifkan notifikasi dari WhatsApp. Kemudian notifikasi aplikasi lainnya itu saya nonaktifkan aja karena memang nggak penting dan kebanyakan itu akan distracting untuk saya, kayak Tokopedia, kemudian Spotify, dan lain sebagainya. Nah, ini cukup membantu saya dalam berkonsentrasi dan tentunya akan sedikit menghemat baterai di ponsel kalian. Nah, tips nomor 3 adalah menonaktifkan mulai otomatis di latar. Kalian bisa ketik aja mulai otomatis atau mulai doang seperti itu. Kemudian di bagian atas ini kalian klik. Nah, di sini kalian tinggal klik aja aplikasi yang ingin berjalan di latar secara otomatis. Biasanya itu berjalan di latar setelah kalian mematikan atau nge-restart HP kalian. Nah, di sini cuma ada 2 aplikasi yang saya aktifkan, yaitu jam untuk memastikan alarm itu bisa berjalan dengan baik, kemudian WhatsApp. Selebihnya saya nonaktifkan aja karena menurut saya juga nggak terlalu penting. Dan takutnya dia akan mengambil resource untuk update atau sinkronisasi seperti itu. Jadi saya nonaktifkan aja dan cuma 2 yang saya aktifkan kayak gitu. Nah, tips nomor 4 adalah rajin-rajinlah untuk meng-clear memori kalian dari aplikasi-aplikasi yang sudah enggak digunakan. Misalnya aplikasi Kanta sudah enggak saya gunakan, tinggal clear doang seperti ini. Tapi misalnya saya sudah nggak menggunakan semua, ya clear aja semuanya seperti itu. Nah, ini untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak akan memakan resource, terutama untuk baterai, karena biasanya ada sinkronisasi, ada download data, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk memastikan baterai kalian itu nggak tiba-tiba habis termakan oleh aplikasi-aplikasi yang berjalan di background. Nah, tips nomor 5 adalah mematikan update otomatis. Misalnya untuk aplikasi-aplikasi yang kalian download dari Google Play Store, kalian tinggal klik aja foto profil kalian, kemudian ke setelan. Nanti di preferensi jaringan kalian klik aja dan update otomatis aplikasi bisa kalian centang untuk jangan update aplikasi secara otomatis. Karena saya rasa kalau aplikasi yang sehari-hari kita gunakan masih bisa bekerja sebagaimana mestinya, ya nggak usah diupdate aja, kecuali memang aplikasi tersebut memaksa kita untuk update, ya mau nggak mau ya diupdate aja. Misalnya kebanyakan game sih sebenarnya. Tapi misalnya aplikasi itu masih bisa berjalan dengan versi yang sebelumnya dan kalian juga tidak mendapati masalah berarti, ya menurut saya nggak usah diupdate aja sih. Ini adalah aplikasi yang kalian download dari Google Play Store. Kemudian ada aplikasi-aplikasi bawaan ponsel ini. Misalnya ke pembaruan aplikasi sistem. Nah, di sini juga kalian bisa mematikan update otomatisnya. Tinggal klik di titik 3 ini, kemudian setelan. Nah, di sini untuk pembaruan otomatisnya pilih aja jangan perbarui. Nah, konsepnya sebenarnya sama. Kalau memang nggak ada masalah selama kalian menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, ya menurut saya nggak perlu diupdate. Tapi ini mungkin berbeda ya. Preferensi saya seperti itu. Mungkin kalau kalian lebih pingin selalu up to date, ya silahkan aja. Tapi menurut saya mending dimatiin dan kita update secara manual kalau memang ada updatean seperti itu. Dan juga saya mematikan
update sistem otomatis untuk software terbaru seperti itu. Misalnya di sini Xiaomi HyperOS ada yang terbaru tapi nggak saya update otomatis, tapi entah kenapa ini selalu ngedownload, dan kalau kita restart itu dia akan memperbarui sendiri walaupun memang sudah saya setting untuk tidak menginstal pembaruan seperti itu. Misalnya di searching sini saya ketik otomatis, nanti kalian pilih update sistem otomatis. Padahal di sini update sistem otomatisnya itu sudah saya uncheck di sini, tapi entah kenapa selalu ke download sendiri. Dan walaupun memang nggak terinstall secara otomatis, biasanya setelah saya restart itu dia akan ke install. Tapi di sini saya coba untuk uncheck di sini, dan semoga dia tidak akan mendownload otomatis sistem pembaruan untuk software di HyperOS-nya ini. Nah, selanjutnya nomor 6 untuk tips menghemat baterai di Poco X7 Pro. Kalian masuk ke settingan atau setelan, kemudian ke baterai, kemudian kalian pilih periksa baterai. Periksa baterai di sini. Nah, periksa baterai, nanti di sini akan ada rekomendasi hal-hal apa aja yang perlu dimatikan agar kalian bisa menghemat baterai kalian. Di sini memang banyak yang saya aktifkan karena memang saya membutuhkan hal tersebut. Tapi kalau kalian nggak butuh, ya kalian tinggal klik aja mana yang kalian tidak butuhkan dan kalian tambah seperti itu. Misalnya di sini saya mau mematikan AOD, kemudian saya menurunkan refresh rate-nya, kemudian saya membersihkan memori 10 menit setelah perangkat terkunci, seperti itu dia akan nambah sekian, 1 jam 40 menit seperti itu. Tapi memang hal-hal tersebut saya butuhkan, jadi saya biarin aja kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ini bonus aja yang biasanya saya lakukan di ponsel saya, yaitu saya tidak menggunakan Google Chrome untuk browsing. Saya menggunakan Samsung Internet Browser. Karena apa? Karena setahu saya hanya ada beberapa browser termasuk Samsung Internet Browser ini yang bisa diinstali adblocker. Kalian bisa ke sini pemblokiran iklan, kemudian kalian bisa memilih service adblocker yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan AdGuard Content Blocker karena ini yang sering saya gunakan di iPhone ataupun di Android. Dan biasanya ketika kita membuka situs yang banyak iklannya, terutama situs-situs berita seperti itu. Nah, di sini dia jadi nggak muncul iklannya, dan ini sangat lebih hemat daya juga, hemat baterai juga, karena biasanya kalau saya browsing di iPhone saya dan dia tidak menggunakan adblocker, ketika ada website-website yang penuh dengan iklan, biasanya itu ponselnya juga terasa anget. Namun setelah saya memasang adblocker, biasanya ketika saya browsing itu HP-nya cenderung lebih nggak terlalu panas, dan menurut saya itu bisa menghemat penggunaan baterai. Dan kalian juga bisa menonton YouTube di sini tanpa iklan. Jadi memang ya walaupun memang experience-nya nggak akan sama dengan aplikasi YouTube yang standalone seperti itu, tapi itu cukup untuk saya untuk nonton YouTube tanpa iklan. Well, itu aja yang saya mau share untuk tips menghemat baterai di Poco X7 Pro ini. Sayangnya itu mungkin tidak akan terlalu efektif untuk kalian yang sering ngegame di ponsel ini, sekaligus kalian yang selalu menggunakan paket data di ponsel ini. Ya, mungkin tips tadi akan berguna untuk sebagian orang dan tidak akan terlalu berguna untuk orang lain.